Kabupaten Pemalang akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coacher. Bersama saya, Hana Yunifitasari dari SD Negeri 02 Gombong, Dewi Purnisi dari SD Negeri 03 Gunung Jaya, Ida Suryani dari SD Negeri 01 Jojogan. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Dewi. Selamat siang Bu Hana. Bagaimana kabarnya Bu Dewi hari ini? Alhamdulillah sangat baik hari ini. Alhamdulillah. Bu Dewi kali ini akan melakukan coaching Ya, bersama betul. coach yaitu Bu Ida. Ya, pada saat coaching nanti saya akan amati ya Bu, baik dari coach maupun coach sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot atau belum sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Dan nanti saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coach, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti akan disampaikan oleh coach yaitu Bu Dewi. Dan nanti jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching ya Bu. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Bu Dewi, sebelum proses observasi ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bu Dewi kembangkan dalam proses coaching kali ini? Yang saya ingin kembangkan tentang kompetensi ini adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot kepada coach. Baik, di antara kompetensi tadi yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira mana yang lebih spesifik dan yang akan Ibu kembangkan atau ingin diobservasi Bu Dewi? Mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan berbobot. Baik, tadi ada dua kompetensi ya Bu, yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Yang ketiga, pertanyaannya, kira-kira indikator ketercapaiannya itu apa Bu nanti setelah proses coaching ini berlangsung? Apa yang coaching itu nanti bisa membuat sebuah strategi atau sebuah komitmen untuk merencanakan tersebut. Oh baik, berarti intinya nanti Ibu menginginkan coach bisa mendapatkan solusi dari permasalahannya. Iya, begitu ya? betul. Baiklah Bu Dewi, terima kasih. Selanjutnya silahkan Bu Dewi bisa mengcoach dalam proses coach. Selamat siang Bu Ida. Selamat siang Bu Dewi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oh, alhamdulillah. Kira-kira ini apa yang kita ingin omongkan? Oh iya, sebelumnya saya mohon maaf ya Bu Dewi. Saya ini mengajar di kelas 2. Saya mempunyai 2 siswa itu yang sangat hiperaktif. Nah, tujuan saya itu berarti ingin mencari solusi bagaimana cara saya itu untuk mengkondisikan siswa tersebut supaya bisa belajar dengan aktif di kelasnya. Berarti Bu Ida ingin mengkondisikan kelas ya, mungkin karena terlalu aktif sehingga mengganggu kelas yang lain seperti itu. Oh, berarti itu. Kira-kira ya dari Bu Ida, anak tersebut itu kenapa melakukan perlakuan seperti itu? Dari pengamatan yang saya lakukan itu sepertinya anak itu memang masih asik dengan dunianya, berbeda dengan siswa-siswa yang lain. Nah, khusus 2 anak itu berarti dia itu masih suka berarti belum tertarik sama pembelajaran yang ada di kelasnya. Faktornya yaitu anak itu belum bisa membaca, terus masih suka bermain sendiri seperti itu Bu. Nah itu aktifnya itu aktif yang hampir keterlaluan seperti itu. Berarti saya kan hanya mengkondisikan siswa itu kan berarti semampu saya ya. Saya sudah berusaha sebisa mungkin, tapi anak itu kalau misalnya hanya bisa bertahan dalam
beberapa menit, nanti setelah itu berkeliling lagi di kelas seperti itu, berarti bermain terus. Oh, berarti Bu Ida itu sudah melakukan berbagai Sudah. macam strategi ya, tapi dalam pembelajaran itu dalam satu kelas ya Bu, dan dalam satu kelas. Nah, indikasinya anak itu bermain terus itu kelas 2 ya. Memang waktu-waktu anak-anak ingin bermain, bermain, tapi pada kenyataannya 80%, 90% masih bisa dikondisikan, kira-kira dari pengamatan Bu Ida itu karena tidak tertarik ke pelajaran itu karena dia memang hanya ingin bermain, atau mungkin dia tidak memahami pelajaran. Kalau menurut pendapat saya ya, dari pengalaman yang saya lakukan di kelas itu, berarti anak itu kurang tertariknya karena anak itu belum paham dengan pembelajaran apa yang dipelajari anak tersebut. Oh ya, berarti di sini saya tarik kesimpulan ya bahwa kedua anak itu bukan hanya karena masa bermainnya karena kelas 2 itu, tetapi juga karena dia mengalihkan karena dia tidak bisa membaca sehingga tidak bisa memahami seperti itu. Nah, menurut Bu Ida sendiri nih, seandainya ada suatu metode khusus, ada metode acara lain, kira-kira Bu Ida ada yang strategi ingin Bu Ida lakukan gitu maksudnya? Iya, sampai saat ini berarti strategi yang ingin saya lakukan yaitu memberikan perhatian lebih untuk dua anak itu dengan cara memberikan materi dengan cara media pembelajaran yang lebih menarik dibandingkan dengan siswa yang lain. Terus nanti saya akan memberikan jam tambahan untuk anak itu supaya anak tersebut bisa kedepannya bisa lebih baik lagi. Berarti ini ada jam khusus ya Pak. Kalau mungkin jam khusus yang Bu Ida sampaikan ini, jam khusus itu setelah pelajaran selesai, atau mungkin bisa dilakukan juga sebuah pembelajaran yang berbeda. Mungkin kalau di kelas 2 materinya sudah membaca lancar, mungkin di sini diajarin membaca abjad dulu, mungkin seperti itu. Mungkin Bu Ida bisa memisahkan seperti itu, tapi jangan lupa juga harus bisa menekankan kepada anak-anak yang lain agar tidak timbul rasa iri. Intinya biar Bu Ida tidak merasa itu Bu Ida hanya memilih 2 anak saja seperti itu. Iya, saya akan antisipasi sebaik mungkin agar tidak ada kecemburuan antara 2 anak itu sama dengan anak-anak yang lain. Terus komitmen dari strategi yang Ibu Ida lakukan itu apa? Komitmennya saya akan terus berusaha sebisa mungkin supaya anak itu bisa berhasil, bisa seperti anak-anak yang lain. Ya, bagus kalau seperti itu. Mungkin walaupun tidak begitu gampang ya, begitu gampang, saya harapkan nanti Bu Ida komitmen dengan itu, berkelanjutan. Nanti kita bisa bertemu lagi lain waktu, kira-kira kapan, biar nanti Bu Ida bisa menyampaikan hasil dari strategi yang Bu Ida lakukan seperti itu. Terima kasih ya Bu Dewi mau bimbingannya. Iya, sama-sama. Nanti jumpa lagi ya Bu. Iya, terima kasih. Baik Bu Dewi, sebelum kita tutup, ada beberapa pertanyaan pasca observasi. Apakah tadi proses coachingnya sudah berjalan dengan lancar Bu Dewi? Alhamdulillah lancar Bu Hana. Alhamdulillah. Kemudian apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan oleh coach? Alhamdulillah semuanya berjalan lancar dan sesuai dengan kompetensi kita yang saya terapkan di situ. Oh ya, Bu Dewi sudah melakukannya sesuai dengan alur tirta ya Bu? Ya. Bagus sekali Bu, berarti Ibu sudah berhasil menyampaikannya berdasarkan alur tirta. Luar biasa Bu Dewi, saya mengapresiasi. Semoga nanti untuk proses coaching kedepannya dapat berjalan lebih baik lagi ya Bu Dewi. Iya, terima kasih Bu Hana. Terima kasih Bu Dewi. Selamat sore Bu Ida. Selamat sore Bu Dewi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, hari ini nanti ada coaching ya dengan Bu Hana. Ya. Ya, nanti saya berperan sebagai observasi. Pada saat coaching nanti akan saya amati baik coach
maupun coaching sesuai dengan rubrik penilaian coaching, seperti apakah sudah sesuai dengan alur tinta atau belum. Kemudian apakah ibu sudah memberikan pertanyaan berbobot atau belum sesuai dengan kata kunci yang ingin disampaikan oleh coaching. Dan nanti saya juga akan mendengarkan respon ya, jawaban dari coaching apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti ibu sampaikan. Dan jangan lupa disesuaikan dengan visi coaching ya Bu. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Seperti itu, paham Bu Ida? Paham. Oke. Nanti pertanyaannya yaitu sebelum proses observasi pertama yaitu kompetensi apa yang ingin Bu Ida kembangkan dalam proses coaching ini nanti? Kompetensi yang akan saya gunakan nanti yang pertama adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Oh ya, di antara ketiganya kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan atau ingin diobservasi? Ya, nanti saya akan mengambil dua kompetensi. Yang pertama adalah mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Terus indikator ketercapaiannya apa? Indikatornya nanti saya akan mengamati dari Bu Hana strategi apa yang akan digunakan, nah itu nanti akan berhasil apa tidak. Berarti pertama menggali dulu ya Bu, ya menggali strategi apa yang ingin Bu Hana inginkan dan Bu nanti akan diumpan balikan hasilnya seperti apa seperti itu. Oh ya, kalau gitu selamat melaksanakan coaching, semoga lancar dan sukses. Amin. Terima kasih Bu Dewi. Ya, sama-sama. Siang Bu Hana. Selamat siang Bu Ida. Ya. Tadi Bu Hana telepon ya sama saya. Iya Bu. Ya. Kira-kira ada apa ya? Nah, saya ingin mengobrolkan sesuatu ini Bu. Saya punya kegalauan. Iya. Saya punya kegalauan itu seperti ini Bu. Ini kan tahun ajaran baru ya Bu. Iya. Ajaran baru ya. Kemarin saya mengajar kelas 5. Sekarang saya mengajar kelas 5 berbeda. Oh iya. Namun anak-anak yang berada di kelas 4 yang sekarang naik ke kelas 5 itu saya melihatnya itu anak-anaknya cenderung pasif Bu. Ya, kurang aktif begitu. Saya punya kegalauan apakah nanti di kelas 5 saya bisa ya membuat mereka menjadi aktif, membuat mereka jadi bersemangat gitu Bu. Berarti tujuannya itu Bu Hana itu ingin anak didiknya itu di kelasnya nanti ke depannya akan lebih aktif, bersemangat dalam belajarnya seperti itu. Iya Bu, saya ingin anak-anak yang sekarang naik kelas 5 yang saya nilai kayaknya cenderung pasif ya Bu. Iya. Itu di kelas 5 ini mereka bisa lebih aktif dan semangat belajarnya Bu. Iya. Terus kira-kira apa yang akan Bu Hana lakukan nanti ketika Bu Hana sudah masuk ke pembelajaran baru untuk anak didiknya yang akan diberikan? Iya, mungkin saya akan ini ya Bu, nanti kan ada kegiatan 3 hari itu Bu, MPLS? MPLS ya. Mungkin di situ akan saya gunakan waktunya sebaik mungkin Iya. guna melakukan pendekatan terhadap mereka Bu. Misalkan dengan cara terjadwal mungkin ya Bu, nanti di hari pertama melakukan perkenalan, membuat kesepakatan kelas begitu Bu. Iya. Terus yang lain-lainnya mungkin nanti saat pembelajaran sudah mulai aktif, saya akan menggunakan metode pembelajaran yang menarik mungkin ya Bu. Iya, itu bisa salah satu strateginya bisa seperti itu. Rencana aksinya kapan itu akan dilaksanakan? Rencananya nanti Bu saat berarti sudah ini kan masih libur. Oh, iya. Nanti saat Pembelajaran mulai sudah masuk mulai, ya, ya. 3 hari untuk MPLS itu, dan ketika pembelajarannya sudah mulai mungkin saya akan menerapkan strategi pembelajaran yang menarik ya Bu. Iya, harusnya seperti itu Bu, harus disesuaikan dengan misalnya pembelajaran apa, pakainya metode yang bisa menarik siswanya biar lebih aktif seperti itu. Kalau permasalahannya itu dalam pembelajarannya siswa belum aktif kan berarti bagaimana caranya kita itu bisa mengaktifkan siswa tersebut. Iya Bu, saya ininya juga seperti itu. Iya. Terus kira-kira nanti Bu Hana itu akan bekerja sama dengan
teman dengan rekan guru yang lain atau cukup Bu Hana saja? Pastilah Bu, saya tidak bisa sendiri ya, Iya. pasti harus berkolaborasi juga dengan rekan yang lain. Nah, sebagai contoh dalam hal menarik minat mereka sendiri kan saya nanti juga harus menghias kelas dan sebagainya. Biar Saya pasti akan melibatkan seperti penjaga sekolah Iya. gitu Bu. Dan untuk kegiatan pembelajaran supaya menarik, nanti saya bisa diskusikan dulu dengan teman sejawat saya ya Bu. ya, itu bisa dilakukan dengan cara seperti itu. Terus nanti kalau misalnya kan dalam satu kelas itu kan pasti kan ada beberapa siswa yang masih belum aktif juga lah, itu nanti apakah ada tindak lanjut dari yang akan kita lakukan? Ya Bu, rencananya saya akan memberikan tindak lanjut. Oh iya Bu, saya juga punya ide lagi nih Iya. Bu. Kalau misalkan nanti di kegiatan 3 hari sebelum pembelajaran ya, itu mungkin saya juga bisa melakukan ini ya Bu, tes diagnostik dulu ya Bu. Oh iya, Jadi setelah saya diagnostik pertama, biar nanti saya bisa memetakan mana-mana profil belajar siswa gitu. Iya, Jadi nanti di kelas sesuai saya dengan kebutuhan. iya, sesuai dengan kebutuhannya. Jadi saya nanti di kelas selain memberikan metode yang pembelajaran yang menarik, saya juga bisa menjadi fasilitator ya yang siswa harapkan gitu, dengan cara belajar mereka mungkin dengan menerapkan pembelajaran diferensiasi gitu Bu. Nah, itu sangat bagus sekali Bu Hana. Nah, untuk nanti ke depannya, kalau misalnya Bu Hana ke depannya itu masih ada kendala lagi dalam pelaksanaan pembelajaran, misalnya masih ada yang sesuatu yang belum sesuai dengan keinginan yang diharapkan sama Bu Hana, nanti kita bisa berikan tindak lanjut lagi. Iya Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Sampai sini sudah cukup? Sudah Cukup, ya. Bu. Terima kasih. Bagaimana Bu Ida perasaannya setelah melaksanakan coaching? Merasa sangat bahagia karena bisa berbagi pengalaman. Terus apakah tadi proses coachingnya sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar sesuai dengan alur ceritanya. Apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator tercapaian yang diinginkan? Berarti sesuai dengan alur tirta, yaitu tujuannya sudah tersampaikan, identifikasi masalahnya juga sudah, rencana aksi beserta dengan tanggung jawabnya semua sudah terlaksana. Iya, sesuai dengan alur tirta. Kalau begitu berarti Ibu sudah sangat berhasil ya, Ibu sudah melanjutkan berdasarkan anak kita, dan semoga kedepannya bisa melaksanakan coaching dengan lebih baik lagi. Terima kasih buat Ida. Selamat siang Bu Hana. Selamat siang Bu. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Saya hari ini akan melakukan pra-observasi ke Bu Hana, nanti Bu Hana sebagai coach dan nanti Bu Dewi sebagai coacher. Nah, pada saat coaching nanti akan saya amati baik coach maupun coacher sesuai dengan rubrik penilaian coaching, seperti apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum. Kemudian nanti yang saya akan tanyakan lagi, apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan yang berbobot atau belum sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach, dan nanti saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coach apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti akan Ibu sampaikan. Kemudian jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, nanti saya akan ada pertanyaan sebelum proses observasi, kompetensi, kira-kira kompetensi apa yang ingin Bu Hana kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, Ya. mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Oh iya, di antara kompetensi tersebut mana yang akan lebih dipilih sama Bu Hana? Mungkin ada 2 kompetensi ya Bu. Ya. Yang pertama mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Oh iya, berarti dari kompetensi ketiga itu yang akan diambil adalah 2, kehadiran penuh dan
pertanyaan yang berbobot. Nah, setelah itu kira-kira indikator ketercapaian apa? Indikator ketercapaiannya itu apa? Indikator ketercapaian yang saya harapkan nanti, saya bisa menggali potensi dari coach, kemudian coach tersebut bisa pada akhirnya menemukan solusi dari potensi-potensi yang sebetulnya coach itu miliki, Bu. Berarti memberikan jalan keluar seperti itu. Iya. Terus nanti akan diterapkan apa tidak, terus bagaimana hasilnya. Iya. Oh iya. Iya. Berarti ini pertanyaan pra observasi dari saya cukup sepertinya. Selamat siang, Bu Dewi. Selamat siang Bu Hana. Ya, Bu Dewi tadi mengirim pesan kita ketemu di sini. Ada sesuatu yang mau diobrolin, Bu Dewi? Iya Bu Hana, saya ingin bagaimana cara meningkatkan presentasi di depan umum seperti itu Bu. Oh, jadi tujuan kita kali ini mengobrolkan tentang itu, Bu. Iya. Ya, tentang presentasi. Iya, biar lebih apa? Lebih percaya diri lagi Oh, jadi Bu Dewi punya masalah mengenai presentasi di depan di umum. depan umum. Maksudnya biar bisa percaya diri, Bu. Memang selama ini tidak percaya diri, Bu. Seringkali tidak percaya diri. Iya, menurut saya seperti itu. Oh, iya. Kira-kira apa yang membuat Bu Dewi kurang percaya diri dalam menyampaikan presentasi, Bu? Ya mungkin materi juga bisa. Yang kedua ya apa, cara ngomongnya saya itu gugup terlalu cepat dan mungkin apa yang disampaikan selalu lupa seperti itu. Oh, iya. Berarti ini dari masalahnya dari materi yang kurang dipersiapkan atau bagaimana, Bu? Ya karena apa gugup gitu loh cara ngomongnya. Oh, cara bicaranya gugup gitu dalam menyampaikan materi. Kira-kira faktor apa itu, Bu, yang bisa seringkali membuat Bu Dewi itu gugup? Grogi. Oh, satu faktornya grogi ya, Bu Iya, ya. pokoknya adalah grogi. Faktornya adalah grogi. Bu Dewi, untuk mengantisipasi rasa grogi ini biasanya yang dilakukan Bu Dewi itu apa? Sebelumnya pernah ada kiat-kiat untuk mengatasi rasa grogi sebelumnya? Ya, biasanya saya ice breaking dulu biasa untuk menyampaikan itu, dan kedua biasanya melihat layar dari PPT yang saya buat seperti itu. Oh, ada langkah yang dilakukan dengan speaking dulu ya, Bu. Oke. Itu mungkin bisa dilakukan lagi, Bu, saat presentasi besok. Mungkin saya coba Bu. Bisa dicoba lagi. Ya. Kira-kira keberhasilannya berapa persen itu, Bu, kalau misalkan Bu Dewi mau menggunakan speaking ini lagi? Ya mungkin lebih baik dari yang sebelumnya, mungkin seperti itu. Bisa ditambahkan hal lain mungkin, Bu? Kreativitas Bu Dewi apa biar bisa mengalahkan rasa groginya Bu Dewi selain speaking? Apa ya Bu kira-kira ya? Mungkin sesi tanya jawab mungkin ya Bu ya, biar dialihkan gitu, seperti Oh, itu. biar suasananya mengalir, biar suasananya Iya. enjoy gitu Iya, ya, Bu. betul. Iya, ada speaking ditambah tanya jawab. Nah, baik Bu Dewi, kira-kira ini bisa dilakukan kapan, Bu? Ya kalau memang ada kesempatan seperti misalnya presentasi nanti ketika ada diseminasi bisa juga. Oh iya, ada orang-orang yang mungkin bisa diajak bekerja sama untuk mengatasi hal ini? Ya mungkin Bu Hana bisa. Oh iya, mau berkolaborasi dengan Iya, saya? bisa boleh, juga. boleh. Ya. Iya. Iya, kiranya itu tadi ya, Bu Dewi sudah menemukan tips-tipsnya, ditambahkan dengan sesi tanya jawab untuk mencairkan suasana begitu ya, Bu, saat grogi. Ya, terima kasih Bu Dewi. Sekarang apakah sudah mendapatkan solusinya? Ya itu tadi solusi. Dewi, dari obrolan kita tadi apa yang Bu Dewi dapat, Bu? Ya berarti tadi kita sudah melaksanakan strategi yang saya lakukan untuk menambah potensi presentasi tadi. Kemudian berarti nanti saya menyampaikan ke Bu Hana bagaimana
Bu Hana menilai saya berhasil atau tidak, kan Oh seperti iya, itu. berarti nanti bisa diobrolkan lagi setelah Iya. Bu Dewi ada kegiatan presentasi. Kemudian saya ingin tahu ya Bu, nanti kita obrolkan lagi apakah tingkatan tadi itu bisa berhasil atau tidak rencana tadi. Ya, terima kasih Bu Dewi, selamat menjalankan presentasi di hari berikutnya. Terima kasih Bu Semoga Hana. lancar. Baik Bu Hana tadi sudah melakukan proses coaching bersama dengan Bu Dewi. Apakah tadi proses coachingnya sudah berjalan sesuai dengan prosedurnya? Berjalan lancar? Alhamdulillah Bu, insya Allah sudah berjalan dengan prosedur dan berjalan lancar. Iya, bagus sekali. Apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya, tadi saya dalam prosesnya sudah menggunakan alur Tirta ya Bu, Iya, ya, dengan menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, menanyakan rencana aksi, kemudian serta menanyakan tanggung jawab dari coach. Insya Allah sudah sesuai dengan alurnya. Iya, luar biasa. Berarti Bu Hana sudah berhasil ya Bu ya dalam menyelesaikan berdasarkan dengan alur data. Ya, saya rasa cukup. Sudah cukup Bu Hana? Ya, terima kasih. Selamat siang Bu Eka. Selamat siang, Bu Ida. Ya Bu Eka, saya sampaikan pada saat coaching nanti akan saya amati baik coach maupun coache sesuai dengan rubrik penilaian coaching seperti apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum, apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan berbobot atau belum sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach, dan nanti saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coach apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti akan Ibu sampaikan, dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching ya Bu ya. Di antaranya ada kemitraan, ada proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama Bu Eka. Halo, Assalamualaikum. Selamat siang Bu Eka. Halo, selamat siang Bu Hana. Terima kasih sudah memenuhi undangan meet saya Bu Eka. Ya Bu Hana, ini ada apa ini kok tiba-tiba mengundang saya untuk meet? Iya Barangkali. Bu, saya pengen ngobrol-ngobrol saja dengan Bu Eka. Saya punya keresahan Bu akhir-akhir ini. Keresahan seperti apa itu Bu kira-kira? Iya, jadi akhir-akhir ini itu siswa di kelas saya, mungkin karena sudah di akhir semester ya Bu, dan mereka sudah kelas 5, itu belakangan sering sekali membuat kericuhan di kelas Bu. Oh, berarti kayak nakal gitu ya Bu ya, anak-anaknya Ya, jadi ya. ada beberapa anak yang nakal, suka meledek teman, khususnya ini beberapa anak laki-laki ya Bu, suka meledek teman perempuannya, begitu Bu. Jadi memunculkan sifat-sifat yang sepertinya kok tidak enak gitu Bu. Saya banyak mendapatkan laporan kalau misalkan istirahat itu ya Bu, waktunya saya istirahat malah diberi laporan kalau siswa di kelas itu nakal, membuat gaduh, bikin nangis temannya gitu Bu. Dan itu akhir-akhir ini saya merasa menjadi stres gitu loh Bu. Mungkin karena beban pekerjaan yang lain ya Bu, tidak hanya tugas saya sebagai mengajar. Jadi belakangan saya merasa seperti itu Bu, menjadi suatu kerisauan sendiri. Ini bagaimana ya caranya biar anak-anak saya itu di kelas tidak seperti itu, begitu Bu. Oh, berarti memang Bu Hana ini mempunyai kendala karena anak-anaknya ini memang sering membuat kegaduhan dan kenakalan gitu ya Bu ya. Nah, kira-kira menurut Bu Hana ini kita ngobrol ini nanti ngobrol panjang lebar ada tujuan, kira-kira tujuannya apa ya Bu ya? Iya, tujuan yang ingin saya dapatkan di obrolan kita kali ini ya Bu, nantinya saya bisa mendapatkan pencerahan atau solusi dari persoalan yang sedang saya hadapi Bu Eka.
Iya. Nah, sebelumnya nih Bu, sebelumnya Ibu Hana sudah menghadapi anak-anak nakal ini memang sudah pernah atau memang cuma akhir-akhir ini saja? Ya, untuk sebelum-sebelumnya sih, di semester sebelumnya sudah pernah ya Bu, karena Mhm, kerewelan anak itu kan ya kadang-kadang memang hal yang alamiah juga ya menurut saya mhm, Bu, mhm. manusiawi kayak gitu Bu. Ya sudah pernah sih Bu sebelumnya. Oh, berarti sudah pernah mengalami. Nah, kalau sudah pernah mengalami, kira-kira Bu Hana itu pernah nggak mengatasi masalah seperti ini? Sudah pernah mengatasinya itu terus gimana gitu? Maksudnya hasilnya itu bagaimana? Itu udah pernah apa belum? Iya pernah Bu, kalau dulu-dulu yang saya alami, saya selesaikan itu dengan cara, seperti memanggil mereka di saat waktu-waktu tertentu ya, Bu. Hmm, Dan pada saat jam pelajaran saya panggil mereka, saya berikan nasihat, begitu, Bu. Kemudian saya ingatkan lagi tentang keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang sudah kita buat, gitu sih, Bu. ya itu udah bagus sih Bu menurut saya. Maksudnya berarti di situ kan Bu Hana juga punya tindakan, kayak punya solusi. Tapi kira-kira kalau misalkan tindakan ini tuh perlu ditingkatkan atau bagaimana? Mungkin Bu Hana bisa lebih tahu karena mungkin kan yang lebih tahu banyak karakter tentang anak-anak kan juga Bu Hana sendiri gitu. Mungkin Iya ada ya. peningkatan atau bagaimana seperti itu mungkin Bu Hana? Oh iya ya Bu, mungkin saya perlu meningkatkan lagi ya Bu. Memang sih belakangan ini saya jarang sekali mengingatkan tentang apa keyakinan kelas atau Hmm, kesepakatan kelas yang sudah pernah kita buat dan kita sepakati bersama, Bu. Saya juga di dalam pembelajaran itu terlalu fokus ke materi saja dan kurang kurang menanamkan nilai-nilai kepada siswa sehingga mereka mungkin lupa ya, Bu. iya mungkin. Nah, kira-kira Bu Hana ini akan menerapkan menerapkan ini kapan Bu kira-kira? Yang tadi sesuai dengan kesepakatan kelas gitu mungkin Bu Hana akan menerapkan mengimplementasikan kepada anak-anak ini biar anak-anak tidak nakal lagi kira-kira kapan? Mungkin besok ya, Bu. Hari ini saya rencananya akan kembali lagi merancang strategi bagaimana caranya bisa membuat anak-anak itu mengingat kembali peraturan Mhm. kelas yang sudah pernah kita buat dan kita sepakati. Kemudian saya akan mencari nilai-nilai yang bisa saya sisipkan di pembelajaran saya, sehingga nanti anak-anak bisa mengingatnya, kemudian mereka bisa apa namanya, mengadopsi mana nilai-nilai yang baik dan mereka bisa terapkan begitu, Bu. Hmm. Kayaknya seperti itu bisa meningkatkan dan bisa merubah karakter siswa saya yang belakangan ini sedang apa namanya, sedang mulai muncul nih, membuat kegaduhan-kegaduhan dan kenakalan. Nanti insya Allah kalau saya terapkan itu lagi mungkin saya bisa berhasil lagi ya Bu seperti dulu. Iya, kira-kira kalau sudah Bu Hana menerapkan nih, Bu Hana perlu adanya kolaborasi sama teman sejawat yang membantu atau gimana gitu mungkin Bu? Oh ya, pastinya ada, Bu. Saya juga membutuhkan kerjasama dengan rekan sejawat saya. Contohnya, eee, di sini nanti saya akan melibatkan pasti guru agama ya, Bu, karena Hmm. mereka yang intens itu terhadap, perkembangan mengenai akhlaknya juga gitu, Bu. Kemudian saya juga akan bekerja sama dengan yang lainnya juga supaya bisa menerapkan pembiasaan-pembiasaan yang bagus gitu sehingga, eee, anak-anak itu bisa berakhlakul karimah lagi, Bu. Jadi nanti di kelas juga mereka bisa bisa menerapkannya gitu. Ya baik Bu, tapi termasuknya Bu Hana juga rencananya sudah bagus ya Bu ya. Nah, setelah kita ngobrol nih Bu, ngobrol panjang lebar kayak gini mungkin Bu Hana perasaannya bagaimana gitu? Perasaan saya jadi senang, Bu, karena saya menemukan solusi ya, Bu. Saya sedikit lega ini, Bu, saya jadi lega ya, karena tadinya saya hanya bagaimana ya caranya, tapi sekarang saya menemukan, solusinya, Bu. Ternyata sudah pernah saya lakukan, hanya saja saya perlu meningkatkannya lagi dan saya harus segera mengeksekusi ya, Bu. Saya harus segera mengaplikasikan rencana saya itu biar tidak menunda-nunda gitu, Bu. Biar cepat itu ya Bu ya, terrealisasi gitu ya Bu. Nah, Ya. setelah ini Bu Hana jangan sungkan untuk
mengabari saya, ngobrol lagi dengan saya bagaimana nih hasilnya setelah Bu Hana menerapkan, apakah berhasil atau masih ada yang kurang-kurang. Bu Hana masih berkenan untuk ngobrol dengan saya kan? Ya, pasti Bu, nanti setelah saya coba untuk terapkan rencana saya, untuk perkembangannya, saya di minggu depan mungkin ya Bu, saya akan undang Bu Eka lagi untuk meet, semoga Bu Eka ada waktu. Saya ingin membicarakan tentang hasilnya ya Bu ya. Iya, Nah, iya Bu. saya merasa sangat lega ini Bu, terus terang, dan saya berterima kasih dengan Bu Eka karena sudah Alhamdulillah. mendengarkan curahan saya ya Bu, sudah meng-coaching saya sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Sekali lagi terima kasih banyak Bu Eka. Ya, sama-sama ya Bu, kita saling membantu, saling sharing. Semoga nanti permasalahannya Bu Hana cepat selesai, bisa teratasi, kita bisa ngobrol lagi. Ya, amin. Selamat siang Bu Eka. Selamat siang Bu Dewi. Ya, tadi sudah melaksanakan coaching ya dengan Ya. Bu Hana. Bagaimana, lancar coachingnya? Alhamdulillah sudah lancar Bu, sudah sesuai dengan alur tirta yang sudah sesuai dengan alur tirta. Oke, ya berarti kalau Bu Eka sudah melaksanakan alur tirta, dari pantauan saya mengobservasi Bu Eka juga sudah sesuai, maka saya nyatakan Bu Eka itu sudah berhasil. Semoga kedepannya Bu Eka dapat melakukan observasi dengan lebih baik lagi di kemudian hari. Amin, terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama Bu Eka, sukses selalu ya. Ya, Selamat amin. siang. Selamat siang.